Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, apa kabarnya? Senang sekali saya Tantri Murdopo dan juga Kang Ronald bisa menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Iya, sebetulnya saya membawakan acara di hari ini tuh lagi agak terbagi konsentrasi, Tantri. Kenapa, Kang? Karena ada sahabat saya SMA itu terkena stroke. Aduh. Itu bagian kiri tubuhnya sudah ya nggak berfungsi gitu kan ya. Jadi tadi malam kami bahas di grup WhatsApp, bahkan sampai video call sama teman saya itu. Jujur ya, saya udah lama nggak menangis sampai tadi malam. Karena memang juga sifatnya tiba-tiba ya? Oh, tiba-tiba. Nah, itu yang selalu terjadi kan? Itu dia. Jadi apa ya? Jangan pernah anggap remeh yang namanya stroke. Meskipun kita pernah dengar istilah kan stroke ringan. Pernah dengar nggak? Iya, tapi Nah. apakah betul ringan juga? Karena buat saya pribadi kayaknya semua stroke sama, berakibat fatal. Nah itu dia. Tapi apakah memang stroke ringan itu ringan atau stroke ya stroke aja gitu loh. Kang, kita tanya sama Bang Faidon aja. Hai Bang Faidon, apa kabar? Hai Kang Ronald, hai Mbak Tantri. Oh ya, saudaraku dimanapun Anda berada, salam sehat untuk Anda. Kabar baik, dahsyat, luar biasa. Oke, sebelum kita membahas mengenai stroke ringan, kita simak dulu tayangan yang satu ini. Waspada gejala stroke ringan. Pada orang terkena stroke ringan, terjadi secara tiba-tiba dan serupa dengan gejala stroke pada umumnya. Pandangan kabur, hilang keseimbangan, sulit menelan, ditandai dengan selalu tersedak saat berusaha menelan, merasa pusing, sulit berkonsentrasi, terlihat linglung. Stroke ringan atau transient ischemic attack adalah serangan yang terjadi saat pasokan darah ke otak terganggu sesaat. Salah satu sisi mulut dan wajah terlihat turun. Lengan mengalami kelumpuhan atau kelemahan pada salah satu sisi tubuh. Sulit berkomunikasi dan memahami kata-kata orang lain. Serangan ini biasanya berlangsung singkat, hanya beberapa menit hingga beberapa jam, dan orang yang terkena akan pulih sempurna. Orang yang terkena serangan ini cenderung lebih berisiko untuk mengidap stroke dan serangan jantung di kemudian hari. Cegah stroke sebelum terlambat. Coba bayangin, lagi makan malam berdua, tiba-tiba ngeliat pasangan di depan, mencong merah gitu, Ya, terus tiba-tiba ngomong nggak lancar, lemas. lemas. Tapi dalam beberapa saat kembali lagi ke Keadaan normal semula. gitu loh. Mungkin Anda pemirsa pernah mengalami hal yang sama, gitu kan ya? Bang Faidon, apakah stroke ringan itu seperti itu? Betul, Kang Ronald dan Mbak Tantri. Oh ya, saudaraku, mungkin ini nanti bisa mengintai Anda atau menimpa Anda. Jadi memang kita harus waspada, artinya kita lakukan tindakan pencegahan dulu sebelum terjadi. Nah, sebelum saya kasih lihat filmnya, saya mau ngasih ilustrasi di kepala Anda. Coba bayangkan pohon. Pohon, ya, kemudian ada cabangnya. Ya. Ya. Kemudian ada ranting-rantingnya. Oke. Makin lama makin kecil. Makin kecil ya? Nah, demikian juga dengan pembuluh darah di kepala kita, itu datang dari cabang, dari arteri yang keluar dari jantung, nanti naik ke leher, jadi dari jantung itu kebagi dua, ada yang ke bawah, ada yang ke atas, yang ke atas itu ke leher, dari leher nanti masuk ke dalam kepala. Nah, nanti ada bagian dari sumbatan, jadi sudah ada sumbatan dalam pembuluh darah Anda, nanti namanya trombus. Nah, trombus ini lari-lari seenaknya. Nah, ini dia gambarnya pembuluh darah yang saya bilang tadi. Dia seperti ada cabang. Nah, ini trombus yang lepas ini. Nah, trombus yang lepas mengalir, ikut aliran darah, masuk ke dalam otak. Di otak dia berliku-liku ya, jalannya berliku-liku. Cabangnya makin lama makin kecil. Kalau lagi lancar sih lancar aja Kalau gitu lancar, kan lancar ya. aja. Kalau kental darahnya lebih lambat dia jalannya. Oke. Nah lihat kemudian, nah di sini di cabang yang sangat kecil dia mengalami Karena sumbatan, kecil, dia tersumbat sehingga ke situ. artinya aliran darah ke cabang yang kecil ini nggak ada, nggak Tidak jalan. teraliri darah berarti ya? Betul. Nah kemudian apa yang Bagian terjadi? otak situ. Si bagian otak yang dialiri oleh pembuluh darah ini mengalami infark atau kematian jaringan. Iya. Waduh. Nah ini kan ada bagian yang gelap nih. Nah bagian gelap ini namanya penumbra. Ketika si trombus yang kecil tadi menyumbat, yang namanya stroke ringan, sumbatan itu bisa hilang, bisa larut. Nah jadi ketika makanya sumbatannya keadaannya kembali ke normal lagi. normal lagi, tapi bukan berarti Anda sembuh. Oh gitu? Bukan berarti Anda sembuh. Kenapa? Karena begitu udah ada satu sumbatan, kemungkinan masih ada sumber-sumber penyumbat yang lainnya. Dan kita nggak boleh main-main soal ini. Kenapa? Karena berbagai data menunjukkan bahwa orang yang sudah pernah kena stroke ringan itu bisa kena stroke yang lebih berat lagi. Dan artinya apa? Semua faktor-faktor yang berisiko menyebabkan stroke, misalnya diabetes dan hipertensi, harus Anda waspadai mulai saat ini juga. Iya. Kang Ronald, Mbak Tantri, dan pemirsa di rumah, mungkin Anda perlu saya kasih lihat datanya supaya Anda menjadi waspada ya. Yuk, Nah. jadi
4 dari 10 orang, lihat ya, Waduh. 4 dari 10 orang yang terkena stroke ringan itu mengalami harapan hidup yang lebih rendah pada 9 tahun pertama dibandingkan mereka yang tidak pernah mengalami. Jadi kalau Anda pernah kena stroke ringan dalam waktu 10 tahun, ya 4 dari 10 orang lewat. Artinya apa? Seandainya Anda pernah kena stroke ringan, pernah kena, dan atau apalagi udah pernah kena stroke yang berat, hari ini kita mau mengingatkan Anda untuk melakukan tindakan pencegahan. Ya, sebab apa? Pencegahan itu selalu lebih penting daripada pengobatan. Ketika Anda terkena stroke, stop mengabaikan kata-kata ringan itu. Kata ringan itu hanya untuk mengasih tahu sama Anda bahwa Anda harus bertindak saat ini juga. Gitu. Artinya kita pingin Anda waspada, kemudian ingat memperbaiki kualitas dari kesehatan Anda, khususnya kualitas darah Anda, kualitas dari pembuluh darah Anda, supaya Anda terhindar dari serangan stroke. Gitu. Jadi untuk mencegah stroke ringan dan atau misalnya kalau sudah kejadian stroke ringan sama kita, apa yang harus kita lakukan, Bang Faidon? Oke, tentunya nomor satu adalah kalau kita terkena stroke ringan pun, ya Kang Ronald, Mbak Tantri, dan pemirsa di rumah, kena stroke ringan pun pergilah ke dokter. Jangan coba-coba ngobatin sendiri atau bilang, nggak apa-apa. Stop seperti itu. Itu artinya apa? Itu denial, mengingkari bahwa itu sudah masalah dan itu major problem. Pertama, Anda ke dokter. Kedua, setelah itu tanggung jawab Anda untuk memulai pola hidup sehat. Dan ketiga, saya sarankan Anda bisa menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini adalah teknologi yang membantu Anda yang menderita stroke ringan maupun stroke berat untuk pencegahan. Untuk apa? Untuk mencegah supaya tidak terjadi stroke yang berulang dan juga membantu untuk mengatasi underlying disease-nya, mengatasi yang faktor-faktor yang mencetuskannya, khususnya diabetes dan hipertensi. Tapi jangan menyerah, kita harus tahu bagaimana caranya. Salah satunya adalah seperti yang tadi Bang Faidon bilang, penggunaan teknologi. Teknologi seperti apa? Teknologi laser. Mas Panji, betul kan? Halo Carlo, betul sekali. Jadi gini pemirsa, Thomas Fuller, seorang sejarawan dan juga penulis Inggris, dia pernah mengatakan bahwa ini, health is not value until sickness come. Kesehatan tuh seringkali tidak dihargai. Iya, sampai sakit. Sakit itu datang. Dan saya yakin Anda tidak ingin itu terjadi pada Anda kan? Tidak ingin terjadi pada keluarga Anda kan? Dan oleh karena itu ya Anda harus putuskan bahwa mulai hari ini, mulai saat ini, Anda dan keluarga Anda ingin hidup lebih sehat. Ubah pola hidupnya dan manfaatkan teknologi yang ada. Karena sekarang untuk memanfaatkan teknologi laser sudah begitu praktis, begitu mudah. Semudah menggunakannya pada pergelangan tangan kiri Anda. Ini namanya adalah dokter laser. Alat kesehatan yang telah terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki izin edar sebagai alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser yang telah diteliti dan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kualitas darah sehingga dapat membantu Anda tercegah dari serangan stroke. Anda sekarang nih bisa foto dulu nih nomor telepon yang tertera pada layar ya, dan Anda dapat hubungi kami kapanpun Anda inginkan supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu mencegah serangan stroke dan membantu kesehatan Anda. Iya. Pemirsa, kami ingatkan lagi bahwa stroke ringan jangan pernah dianggap ringan. Tapi kalau untuk nelpon, kayaknya itu pekerjaan ringan ya. Tinggal telepon aja. Ditelepon dulu, ditelepon kemudian juga bisa. Tapi yang pasti juga masalahnya adalah tindakannya itu loh. Tindakan menelpon juga penting, karena itu berarti kita peduli terhadap kesehatan kita. Ya, kita masih akan membahas mengenai stroke ringan dan bagaimana teknologi laser bisa membantu ya. Setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat masih membahas mengenai stroke ringan. Sebetulnya ini sama seperti stroke, hanya si sumbatannya terlepas. Akhirnya gejala-gejala yang seperti stroke itu hilang kembali seperti normal. Tapi diingatkan tadi oleh Bang Faidon bahwa mereka yang sudah terkena stroke ringan ini akan bisa beresiko di masa-masa mendatang terkena stroke betulannya. Jadi nggak pernah
anggap ringan, yang namanya stroke ringan. Iya. Ya, ini masalah serius soalnya. Betul. Ini saya mau bagi data buat Anda, buat Kang Ronald, buat Mbak Tantri bahwa stroke ringan itu bukan main-main ya, karena datanya juga berbicara seperti itu. Yuk, saya mau ngasih lihat datanya buat Anda. Orang yang memiliki stroke itu memiliki risiko 5-10% itu setiap tahun akan terkena stroke yang kedua kali. Aduh. Nah, kalau udah kena yang kedua kali, itu tentu lebih berat dari yang pertama. Ya, terjadinya serangan stroke pada 5 tahun sejak serangan pertama itu sebesar 29-42% tergantung wilayah dan tentu gaya hidup. Kemudian sekitar 15% dari kasus stroke didahului dengan kejadian TIA. Ini dia yang Si tadi stroke kita ringan bahas. ini, TIA. Stroke ringan tadi. Oke. Kemudian pasien memiliki 10,5% risiko terkena stroke 90 hari setelah kejadian. Nah, risiko 5 tahun terkena stroke setelah TIA adalah sekitar 30%. Jadi mungkin Anda baik-baik aja, tapi mungkin dalam waktu 5 tahun itu 30 dari 100 orang kena stroke beneran. Ya. Begitu. Nah, TIA ini harus dianggap sebagai emergensi medis karena 50% kasus stroke terjadi akibat TIA dalam kurun waktu 48 jam. Waduh. Mungkin pemirsa sama nih sama temannya Kang Ronald nih. Coba perhatikan nih pertanyaannya, ngerokok enggak? Teman saya merokok. Oke, satu. Ada darah tinggi nggak? Banget. Oke, Nah, dua. Hipertensinya ada? Hipertensinya, dia udah dua nih. Terus makannya makan sehat nggak? Enggak. Tiga. Jadi pemirsa yang punya data kira-kira sama dengan temannya Kang Ronald yang mengalami stroke ini, nah, waspada ya. Jangan-jangan Anda yang berikutnya, bukan nakut-nakutin dan bukan mendoakan. Justru kita mau mendoakan sembuh. Tapi kalau Anda perokok, Anda punya hipertensi, coba tensinya Anda diukur sekarang. Udah naik di atas 120 aja, 120/80, lebih tinggi sedikit aja, berarti sudah ada risiko. Jadi serangan stroke yang sebenarnya terjadi dalam kurun waktu 48 jam setelah stroke ringan. Oke. Jadi kalau udah pernah kena bisa 48 jam, jangan-jangan bukan 48 jam, bisa-bisa 24 jam Mungkin Anda lebih kena. cepat dari itu. Nah, 10% orang yang pernah mengalami stroke ringan akan mengalami stroke dalam waktu 1 hingga 5 tahun ke depan. Jadi, kalau yang sudah pernah kena stroke, tentu sudah tahu ceritanya. Nah, kalau yang kena stroke-nya stroke ringan, stop mengatakan atau beranggapan bahwa itu baik-baik saja. Itu sebabnya hari ini saya mau sharing sama Anda dan meminta sama Anda dengan sangat, Anda yang bijak, ya, Anda yang betul-betul ingin hidup lebih sehat karena masih banyak yang harus Anda kerjakan. Ubah pola hidup Anda, ikuti saran dokter, ikuti resep yang diberikan dokter, makan sehat, dan gunakan teknologi laser untuk membantu Anda. Anda tentu tahu bahwa kalau Anda punya dana buat diinvestasikan sekarang, maka investasi yang paling penting dan paling mahal hari ini adalah kesehatan. Ya. Setuju. Pandemi COVID ini di seluruh dunia mengajarkan pada kita bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak artinya. Ya. Dan siapa yang memiliki kesehatan memiliki harapan, dan siapa yang memiliki harapan tentu memiliki segalanya. Anda yang punya kepedulian sama orang tua Anda, sama pasangan Anda, sama orang tua Anda, dan tahu bahwa mereka punya risiko stroke, Ya. apakah perokok atau darah tinggi atau diabetes, saya minta Anda mengambil tindakan sekarang juga untuk salah satunya melakukan investasi, yaitu menggunakan teknologi laser. Teknologi laser itu membantu satu, dia membantu mengurai gumpalan-gumpalan darah. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena sinar laser itu bisa masuk menembus ke dalam pembuluh darah, karena memiliki panjang gelombang tertentu, dia masuk dan dia bisa mengurai gumpalan-gumpalan darah. Nah, kemudian teknologi laser yang sama juga membantu untuk mengaktifkan kompor sel. Jadi di dalam sel tubuh manusia ada kompor namanya mitokondria, sehingga mengaktifkan mitokondria untuk apa? Mengkonsumsi gula. Sehingga gula darah Anda bisa berkurang secara alami. Nah, ini adalah salah satu kontributor terjadinya stroke, kadar gula darah yang tinggi. Nah, yang ketiga, teknologi laser itu membantu mengaktifkan molekul yang namanya oksida nitrat atau nitric oxide, sehingga pembuluh darahnya terbuka, sehingga mengurangi risiko stroke. Jadi dalam satu alat, tadi udah kita bahas ada 3 fungsi ya, membantu mengurangi gumpalan, membantu mengurangi tekanan darah, dan membantu mengurangi kadar gula darah. Ya, jadi dengan alat itu. Dan kemudian yang menarik adalah bahwa ini tidak bertentangan dengan obat-obatan dokter. Jadi Anda bisa berpakainya berbarengan. Untuk jelasnya nih, Mas Panji nih, paling asik kalau menjelaskan mengenai teknologi laser ya. Yes, dengan ya, benda yang portable, simple, cukup Betul. digunakan di pergelangan tangan kiri, ternyata manfaatnya begitu besar ya. Yes, itulah alasan kenapa kami menghadirkan dokter laser ini hampir 10 tahun yang lalu nih. Khususnya untuk supaya Anda dan keluarga Anda ini bisa terhindar dari resiko stroke. Kalau sudah terkena stroke, yuk kita bantu proses pemulihannya dan kita cegah jangan sampai kena stroke yang berulang. Oleh karena itu, ketika Anda hubungi kami sekarang, selain Anda akan mendapatkan dokter laser yang digunakan pada pergelangan tangan kiri,
Anda juga akan mendapatkan intranasal terapi kit yang bisa digunakan pada rongga hidung kita. Nah, di rongga hidung kita ada banyak sekali pembuluh darah yang kecil-kecil nih. Ketika diberikan stimulasi dengan sinar laser, maka akan dapat membantu untuk melancarkan aliran darah di area kepala menjadi lebih baik, lebih lancar. Yang akhirnya apa? Stroke-nya bisa dibantu proses pemulihannya, bisa dicegah juga jangan sampai kita terkena stroke. Dan bahkan keluhan-keluhan lain di area kepala juga bisa dibantu dengan menggunakan teknologi laser. Jadi, segera putuskan supaya Anda dan keluarga Anda bisa menjadi lebih sehat dengan merubah pola hidup dan manfaatkan teknologi laser dari Dr. Laser. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca sehingga Anda bisa paham betul bagaimana caranya teknologi laser ini bisa bantu Anda mencegah stroke dan membantu keluarga Anda untuk menjadi lebih sehat. Iya. Bendanya ringan, cara mendapatkannya juga ringan, tapi bisa membantu stroke ringan yang nggak boleh dianggap ringan. Nah, itu dia. Kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di situ ya. Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh Pemirsa, namanya sih boleh stroke ringan, tapi ini sama sekali tidak ringan. Karena kalau Anda sudah terkena stroke ringan, ada waktu selama 48 jam yang kemudian Anda bisa terkena stroke yang lebih berat lagi. Jadi ini betul-betul harus hati-hati banget deh. 48 jam itu 2 hari. Hati-hati, bisa jadi lebih cepat loh. Ya. Jadi sekali lagi, please jangan pernah anggap ringan yang namanya stroke ringan. Kebetulan si sumbatannya lepas lagi. Ya. Tapi masa mau berharap kepada kebetulan terus kan nggak bisa. Ya, Bang Faido betul kan? Kalau sudah kejadian dalam dunia kedokteran itu namanya point of no turning back. Point of no return. Titik di mana nggak bisa Nggak balik. bisa balik lagi. Iya kan? Gue bayar berapa aja deh. Yang penting hidup mana bisa. Nah sekarang kalau Anda yang sudah pernah kena stroke ringan, kemudian atau saudara Anda atau pasangan Anda, saya minta Anda untuk bertindak untuk apa? Mulai menjalankan hidup sehat, ikuti nasihat dokter Anda dan jangan coba-coba ngatur obat sendiri. Nggak konsultasi sama dokter karena Anda sendiri mungkin tidak punya judgement, Anda tidak punya kemampuan penilaian ini makanan sehat atau tidak. Nah kemudian ini yang penting, olahraga. Karena olahraga membuka pembuluh darah. Jadi kalau Anda rajin berolahraga, resiko stroke mudah-mudahan berkurang. Tapi ada tapinya nih. Misalnya nih, Kang Ronald, 1 minggu olahraga berapa kali? Iya. Saya, Ya. Jujur. 1 kali atau 2 kali sepedaan. Kalau bisa. Kalau bisa. Sementara kita butuh olahraga minimal 6 hari seminggu. Aduh. Untung saya nggak ditanya. Ya, Karena artinya olahraga sama sekali. ya. Susah Bang Faidon. Betul. Kenapa kita harus olahraga 5-6 kali seminggu supaya pembuluh darahnya ngebuka? Ya, untuk membantu proses membukanya pembuluh darah, mencegah penggumpalan darah, membantu mengurangi kekentalan darah, Anda bisa menggunakan teknologi laser. Sebab kalau Anda pakai teknologi laser 1 hari 2 kali, seolah-olah Anda seperti olahraga khusus pembuluh darahnya aja. Iya. Ya namanya passive exercise, saya bilang, exercise pasif. Kenapa? Sebab walaupun ototnya nggak berolahraga, tapi pembuluh darahnya kebuka. Disinilah manfaat teknologi laser membantu Anda lebih nyaman untuk melakukan tindakan pencegahan. Iya, betul. Karena action itu menjadi penting kan ya, Kang Ronald. Masa kita harus kebentur dulu, harus Betul. sakit dulu, baru mau berubah? Ya. Kenapa nggak sekarang? Ya, nah pemirsa, buat Anda penonton setia acara Go Healthy juga mungkin Anda pernah beberapa kali menyaksikan acara ini. Ya. Kami juga sering kedatangan bapak atau ibu yang pernah merasakan manfaat dari dokter laser. Mereka ini kan ada yang stroke, kita lihat liputannya waktu itu ya bagaimana begitu menderitanya ketika mereka dirawat di rumah sakit ya. Tapi ketika sudah mengikuti petunjuk dari dokter, menggunakan teknologi laser, datang ke sini kayak tampak tidak ada bekasnya gitu ya, Tante ya. Berenergi, Iya. kemudian juga sudah bisa bergerak. Teknologi laser ini sangat menarik. Kenapa? Untuk urusan masalah penyakit khususnya stroke, teknologi laser ini membantu underlying disease-nya, yaitu 1 masalah diabetes, 2 masalah hipertensi, dan 3 masalah kekentalan darah. Jadi teknologi laser ini membantu untuk mengoptimalkan penggunaan gula darah karena dia merangsang mitokondria tubuh. Dia membantu hipertensi dengan cara membuka pembuluh darah karena teknologi laser membantu merangsang produksi oksida nitrat sehingga pembuluh darahnya terbuka, tensinya bisa terbantu turun. Yang ketiga,
teknologi laser bisa membantu mengurangi kekentalan darah sehingga aliran darah bisa menjadi lebih lancar. Sehingga risiko stroke itu bisa dikurangi dan bahkan membantu Anda untuk pulih lebih cepat dan juga membantu untuk pencegahan. Nah, teknologi laser ini sendiri menarik untuk Anda pakai ya. Kenapa? Karena pertama ini sudah penelitiannya banyak sekali yang menunjukkan bahwa dia punya manfaat yang baik. Kedua, dia juga sudah punya izin edar dari pemerintah ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir bahwa ini semuanya resmi dan mata pemerintah ikut mengawasi. Yang ketiga tentu ada garansi yang baik sekali sehingga kalau ada apapun Anda tinggal telepon, semuanya akan dibantu untuk masalah servisnya, barangkali seperti itu. Oke, ini ada cerita Bang Pidon dan juga Kak Ronald. Jadi yang keluarga saya yang kena stroke itu kan Om. Nah, om saya ini selama 3 tahun masa penyembuhan ini sama sekali nggak bisa tidur. Nggak enak sama sekali tidurnya. Dan semenjak pakai teknologi laser, tidurnya jadi lebih nyaman, lebih lelap. Kan kita selalu belajar kan di sini kan Kang, bahwa kalau tidur berkualitas itu juga memperbaiki buat recovery tubuh dan juga recovery kesehatannya gitu. Nah, itu yang biru atau yang merah? Karena warnanya ada 3 kan ya Mas Panji ya. Tapi sekarang yang mau saya tanyakan ke Mbak Tantri adalah bagaimana perasaan Mbak Tantri ketika mendengar omnya Mbak Tantri ini lebih enak tidurnya setelah 3 tahun. Aku lega, karena melihat dia juga bangun lebih segar, itu yang paling penting. Dan dari situ kan kelihatan dia punya optimisme lebih. Harapan hidupnya muncul lagi gitu loh Mas Panji ya. Itu yang paling penting. Dan Anda bisa bayangkan apabila manfaat dari teknologi laser ini bisa Anda rasakan atau keluarga Anda rasakan. Karena itulah tujuan kami, supaya membantu Anda dan keluarga Anda untuk bisa menjadi lebih sehat, lebih cepat proses pemulihannya dari stroke. Oleh karena itu juga kami hadirkan Dokter Laser Perfect 10 Plus yang hadir dengan 3 warna laser. Warna merah untuk membantu tingkatkan kualitas darah, biru untuk mengendalikan tekanan darah tinggi dan ada sifat anti peradangannya. Dan kemudian yang warna kuning untuk membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi, membantu tidur yang sangat dibutuhkan oleh para penderita stroke. Kombinasi 3 warna laser inilah yang kemudian juga pada titik akupuntur yang nantinya akan membantu proses pemulihan para penderita stroke menjadi lebih cepat. Sekarang apa sih yang kita inginkan selain kesehatan dan kebahagiaan diri Anda dan juga keluarga Anda? Jadi ya, saya tidak perlu memberitahu Anda untuk menggunakan dokter laser sekarang, karena Anda akan langsung menghubungi kan nomor telepon yang tertera pada layar kaca, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap nih. Bagaimana caranya dokter laser ini bisa bantu kesehatan Anda, bisa bantu proses pemulihan stroke keluarga Anda mungkin, atau bahkan Anda sendiri. Jangan tunggu lagi, sekarang waktunya untuk Anda hubungi kami. Karena ingat, dokter laser bisa bantu tingkatkan kualitas darah. Dan kualitas darah tentukan kualitas hidup kita. Oke, terima kasih Mas Panji. Jadi pemirsa ingat ya, stroke ini bukan hanya bikin menderita si penderitanya saja. Betul. Tapi sekeluarga terdampak. Psikologisnya kena, finansialnya juga kena. Jadi yuk perbaiki pola hidup dan gunakan teknologi laser. Jangan sampai harus kejeruk dulu dong. Jangan sampai harus kena dulu stroke ringan. Jangan. Mencegah lebih mudah, mencegah lebih murah. Nah, terima kasih banyak Mas Panji. Terima kasih banyak Bang Paidon. Yuk kita selalu disiplin, sama-sama kita ubah gaya hidup kita dan selalu kita ingatkan bahwa untuk hidup sehat dengan cara yang tepat di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Metro TV, knowledge to elevate.